Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1885 sampai tahun 1888. Saya tidak menyangka orang tua itu akan menderita begitu banyak untuk menyempurnakan pil Pei Yuan untuk saya. Sepertinya saya salah paham tentang dia. Fendi Zanders menghela nafas pelan, dan kemudian berkata kepada Li Jianliang, sejak tuanku adalah mampu menahan rasa sakit seperti ini, maka aku juga harus mampu menanggungnya, dan aku tidak tahu kapan tuanku akan kembali. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Biarkan aku yang melakukannya. Tuan Zanders, Anda hanya memiliki satu kesempatan, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Li Jianliang berkata dengan sangat hati-hati. Aku sudah memikirkannya baik-baik, demi Cleo Fei Lin, tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang ingin aku tanggung. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Dan Li Jianliang melihat bahwa Fendi Zanders sepertinya telah mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa mengangguk sedikit dan berkata, karena Anda sudah mengatakan itu, Tuan Zanders, maka orang tua itu tidak akan membujuk Anda lagi, tetapi Anda harus ingat, Tuan Zanders, jika merasa tidak tahan lagi, saya harus memilih untuk segera menyerah, karena banyak orang meninggal karena tidak tahan dengan siksaan dan jie. Begitu. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Mengdi, buka tungkunya. Li Jianliang menoleh dan berteriak pada Mengdi. Setelah Mengdi mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar sudah memikirkannya? Setelah Anda membuka tungku alkimia ini, maka tidak ada ruang untuk penyesalan. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Meskipun situasi Cleo Fei Lin tidak berubah sama sekali, Fendi Zanders tidak yakin berapa lama kedua gelang giok tersebut dapat mempertahankan kondisi Cleo Fei Lin saat ini. Tidak ada gunanya meminum pil pemulihan. Jadi Fendi Zanders tidak ingin menyia-nyiakan 1 menit atau sedetik pun. Mengdi ragu-ragu sejenak, dan langsung membuka tutup tungku alkimia. Saat tutupnya dibuka, Fendi Zanders melihat pil merah muncul di tungku pil. Saat ini, ramuan tersebut memancarkan semburan cahaya lembut, yang membuat orang merasa hidup. Bolehkah aku mengulurkan tangan dan mendapatkan pil pengembalian jiwa ini? Fendi Zanders bertanya pada Li Jianliang. Benar, keluarkan saja. Li Jianliang mengangguk. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi wajahnya menjadi tegang. Bagaimanapun juga, semua ini pasti berhubungan dengan kehidupan dan kematian Cleo Fei Lin. Untuk bisa menyelamatkan Cleo Fei Lin, Fendi Zanders lolos dari kematian, dan hanya langkah terakhir ini yang terlewat, jadi apapun yang terjadi, Fendi Zanders tidak akan membiarkan dirinya melakukan kesalahan apapun. Tangan kanan Fendi Zanders perlahan meraih ke dalam tungku alkimia. Pada awalnya, Fendi Zanders tidak merasakan sakit apapun, seolah-olah dia sedang meletakkan tangannya di dekat Anglo, dia dapat dengan jelas merasakan panas yang dikeluarkan oleh pil Huihun, tetapi bagi Fendi Zanders, itu tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Sungguh menyiksa. Oleh karena itu, suasana hati Fendi Zanders sangat rileks, karena dia merasa mungkin karena dia adalah ahli seni bela diri kuno, sangat mudah untuk menahan suhu seperti itu, yang mungkin menyakitkan bagi orang biasa. Namun saat Fendi Zanders perlahan-lahan mendekati pil Huihun, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena dia bisa merasakan bahwa Huihun dan sepertinya sangat menolaknya, dan panas yang dikeluarkan juga sangat menakutkan. Panas seperti ini tidak lagi sesederhana Anglo, serasa langsung dimasukkan ke dalam kompor yang bersuhu beberapa ratus derajat. Hanya saja Fendi Zanders hampir tidak dapat menahannya sekarang. Namun kemudian, ekspresi wajah Fendi Zanders mulai berubah. Karena saat tangan kanan Fendi Zanders semakin mendekati pil Huihun, suhu yang dikeluarkan oleh pil Huihun menjadi semakin menakutkan. Fendi Zanders hanya bergerak beberapa sentimeter, dan dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh bagian yang telah disentuh. Seperti balok besi panas. Fendi Zanders mengertakkan gigi, lalu terus mendekat. Selanjutnya, Fendi Zanders merasa seolah-olah dia telah memasukkan tangannya langsung ke dalam besi cair yang panas. Padahal, jika level ini digantikan oleh orang biasa, diperkirakan tak tertahankan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa memasukkan tangannya ke dalam besi cair. Di sisi lain, Fendi Zanders menjalankan auranya dengan gila-gilaan, memadatkan semua aura di tangan kanannya untuk menahan suhu yang dikeluarkan oleh pil pengembalian jiwa. Pada saat ini, Fendi Zanders akhirnya mengerti apa yang Li Jianliang bicarakan tentang Dan Jie. Hanya saja Fendi Zanders tidak berniat menyerah. Sebaliknya, dia masih mendekati pil pengembalian jiwa, dan suhu yang dialami Fendi Zanders secara alami semakin tinggi. Fendi Zanders tidak bisa lagi menggambarkan bagaimana suhu yang dirasakan di tangan kanannya, karena dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Mengdi dan Li Jianliang melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi sangat gugup di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini, karena mereka khawatir suara mereka akan mempengaruhi Fendi Zanders. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders akhirnya menggerakkan tangan kanannya ke depan pil Huihun.
Panas yang dikeluarkan oleh Pil Huihun sepertinya telah mencapai puncaknya saat ini. Ekspresi wajah Fendi Zanders mulai berubah, dan butiran keringat halus mulai muncul di dahinya. Pada saat ini, Fendi Zanders diam-diam senang karena dia bertemu dengan sisa jiwa lelaki tua itu di bawah tebing Gunung Chifeng. Jika bukan karena Fendi Zanders mewarisi kekuatan jiwa yang tersisa, dia akan mampu mengembalikan jiwa yang tersisa. Jika demikian, diperkirakan tidak ada cara untuk mengeluarkan pil pengembalian jiwa dari tungku pil ini. Meski Fendi Zanders kini menjadi ahli bela diri kuno, ia tetap merasakan suhu yang dirasakan tangan kanannya tak tertahankan. Ah! Fendi Zanders sepertinya ingin mengulurkan tangan dan mengambil pil pengembalian jiwa secara langsung. Tapi dia hanya bergerak maju kurang dari 1 cm, dan suhu tiba-tiba meningkat ribuan kali lipat lagi. Tuan Zanders, jika kamu tidak bisa bertahan, berhentilah, itu benar-benar akan membunuhmu. Li Jianliang buru-buru berteriak saat melihat Fendi Zanders seperti ini. Ah! Namun, pada saat ini, Fendi Zanders menggerakkan tangan kanannya lagi, dan rasa sakit yang menusuk jantung langsung melanda tubuh Fendi Zanders. Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders mengulurkan tangannya di depan Pil Huihun, lalu langsung memegang Pil Huihun di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Setelah Li Jianliang melihat pemandangan ini, tubuhnya sedikit gemetar, karena dia tahu betul rasa sakit seperti apa yang dialami Fendi Zanders saat ini. Saat tangan kanan Fendi Zanders memegang pil pengembalian jiwa, Fendi Zanders merasakan panas yang dikeluarkan oleh pil pengembalian jiwa membanjiri tubuhnya dalam sekejap. Perasaan ini benar-benar terasa seperti langit sedang terbakar. Hanya saja panas semacam ini tidak terlihat, dan tidak terlalu membuat tubuh Fendi Zanders terbakar. Tapi Fendi Zanders bisa merasakan meridian di tubuhnya sepertinya tidak mampu menahan suhu yang mengerikan ini, seolah darahnya sudah mendidih. Bab 1886. Fendi Zanders ingin segera mengeluarkan tangan kanannya dari kompor, tetapi sekeras apapun dia berusaha, tangan kanannya tidak bergerak sama sekali. Tuan Zanders, menyerahlah. Li Jianliang merasa Fendi Zanders sepertinya telah mencapai batasnya saat ini, jadi dia membujuk dengan suara gemetar. Bahkan jika aku mati di depan tungku alkimia hari ini, aku akan membawamu keluar. Fendi Zanders meraung dengan marah. Dalam sekejap, aura menakutkan muncul dari tubuh Fendi Zanders. Ledakan. Diikuti oleh ledakan keras. Tungku alkimia tampaknya tidak mampu menahan energi yang keluar dari tubuh Fendi Zanders, dan langsung meledak. Ketika tungku alkimia meledak, seluruh ruang alkimia langsung rata dengan tanah. Reaksi Mengdi masih sangat cepat. Dia segera melemparkan Li Jianliang ke bawah, dan menggunakan napasnya untuk menahan sebagian besar dampaknya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ketika Li Jianliang melihat kekacauan di depannya, dia berteriak putus asa. Karena dia tahu jika tungku alkimia meledak, itu berarti Fendi Zanders telah gagal. Tuan Zanders. Setelah Mengdi sadar, dia berteriak, dan kemudian mulai mencari Fendi Zanders di antara reruntuhan. Beberapa saat kemudian, Mengdi akhirnya menemukan Fendi Zanders yang terkubur di dalam batu semen. Saat ini, nafas Fendi Zanders sangat lemah. Tuan Zanders, kamu baik-baik saja. Sambil memindahkan batu di tubuh Fendi Zanders, Mengdi meneriaki Fendi Zanders dengan suara tercekat. Aku baik-baik saja. Fendi Zanders tersenyum pucat pada Mengdi. Tuan Zanders, bukankah kakekku sudah memberitahumu? Jika kamu tidak bisa bertahan, menyerahlah. Mengapa kamu harus berani? Mengdi berteriak pada Fendi Zanders dengan keras. Apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkan Cleo Feilin. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu perlahan membuka tangan kanannya, dan bertanya dengan lembut kepada Mengdi, apakah Pil Huihun masih ada? Setelah Mengdi mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan menatap telapak tangan Fendi Zanders. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa pil pengembalian jiwa sebenarnya dikeluarkan dari tungku pil oleh Fendi Zanders. Kakek, Tuan Zanders berhasil. Mengdi berteriak pada Li Jianliang dengan sangat bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Mengdi, Li Jianliang tertegun sejenak, lalu dengan cepat berlari ke arah Fendi Zanders, dan kemudian mengambil pil pengembalian jiwa di telapak tangan Fendi Zanders. Setelah beberapa saat, Li Jianliang berkata kepada Fendi Zanders dengan tubuh gemetar, Tuan Zanders, Anda berhasil, Anda benar-benar mengeluarkan pil pengembalian jiwa. Bagus jika berhasil, cepat selamatkan Cleo Feilin. Fendi Zanders tersenyum saat mendengar kata-kata Li Jianliang, lalu perlahan menutup matanya. Li Jianliang bergegas menemui Fendi Zanders, dan kemudian membantu Fendi Zanders memeriksanya. Kakek, apakah Tuan Zanders baik-baik saja? Mengdi bertanya pada Li Jianliang dengan gugup. Tidak ada yang serius, aku baru saja pingsan, dan sepertinya aku akan segera bangun. Jawab Li Jianliang sambil tersenyum. Itu bagus. Mengdi menghela nafas panjang setelah mengetahui bahwa tubuh Fendi Zanders baik-baik saja. Jika Fendi Zanders meninggal karena pil pengembalian jiwa ini, itu akan menjadi kehidupan untuk kehidupan yang lain. Sepadan. Cepat kirim Tuan Zanders ke kamar. Saya akan menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan Nona Lin untuk meminum pil pengembalian jiwa. Setelah Tuan Zanders bangun, kita bisa membiarkan Nona Lin meminum pil pengembalian jiwa. Tanda seru petik 2. Li Jianliang buru-buru berkata pada Mengdi. Oke, aku mengerti.
Meng Di buru-buru menyetujuinya, lalu menjemput Fendi Zanders dan mengirimnya ke kamarnya. Padahal, jika hanya Dan Jie saja tidak cukup membuat Fendi Zanders pingsan. Bagaimanapun, Dan Jie tidak berpengaruh pada tubuh seseorang. Hal yang paling menakutkan dari Dan Jie adalah bisa membuatmu berhalusinasi. Jadi apa yang dialami Fendi Zanders barusan hanyalah ilusi. Tungku alkimia yang sebenarnya tidak sepanas yang dibayangkan Fendi Zanders, tetapi karena pil pengembalian jiwa yang membuat Fendi Zanders berhalusinasi, Fendi Zanders mengalami panas dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Hal-hal tersebut dapat dengan cepat menghancurkan semangat seseorang dan membuat Anda merasa seperti sedang mengalami banyak siksaan, namun nyatanya tubuh Anda tidak mengalami kerusakan sama sekali. Jika tidak, bahkan jika Fendi Zanders adalah ahli seni bela diri kuno, lengannya akan berubah menjadi abu pada suhu setinggi itu. Alasan mengapa Fendi Zanders pingsan saat ini adalah karena dia berada di bawah terlalu banyak tekanan mental. Selain itu, Fendi Zanders terluka parah dalam pertempuran dengan Feng Wendong dan belum pulih sepenuhnya, sehingga tubuhnya sebuah kekuatan yang tidak dapat dia tanggung pecah, yang menyebabkan Fendi Zanders pingsan. Tentu saja apa yang dialami Fendi Zanders hari ini juga sangat bermanfaat baginya, dan dapat melatih kekuatan spiritual Fendi Zanders. Fendi Zanders terbangun setelah koma sekitar 2 atau 3 jam. Ketika Fendi Zanders terbangun, dia bertanya pada Meng Di dengan penuh semangat, bagaimana kabar Cleo Fei Lin sekarang? Meng Di memandang Fendi Zanders dan sangat iri pada Cleo Fei Lin, karena dia bisa merasakan bahwa tidak ada di dunia ini yang lebih penting bagi Fendi Zanders selain Cleo Fei Lin. Nona Lin sangat baik. Meng Di menjawab Fendi Zanders dengan lembut, dan kemudian melanjutkan, Tuan Zanders, kamu baru saja tidak sadarkan diri, jadi kakekku tidak memberi Nona Lin pil pengembalian jiwa, tetapi pergi untuk bersiap. Hal-hal lain, dan itu seharusnya sudah hampir siap sekarang. Saya tidak ada hubungannya. Fendi Zanders berdiri setelah berbicara, dan kemudian berjalan menuju bangsal tempat Cleo Fei Lin berada. Beberapa saat kemudian, Fendi Zanders dan Meng Di datang ke bangsal Cleo Fei Lin. Pada saat ini, Li Jianliang telah menyiapkan semua hal yang harus dipersiapkan, dan sedang menunggu Fendi Zanders bangun dan memberikan pil pengembalian jiwa kepada Cleo Fei Lin. Tuan Zanders, apakah kamu sudah bangun? Li Jianliang berinisiatif berjalan di depan Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tuan Li, Anda telah bekerja keras selama ini. Fendi Zanders memandang Li Jianliang dan berkata dengan nada sangat berterima kasih. Ini tidak lebih dari melakukan hal kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika bukan karena Tuan Zanders, Anda membawa kembali buah yang mengembalikan jiwa dan menjalani alkimia, saya, Li Jianliang, mungkin tidak akan bisa untuk menyempurnakan ramuan tingkat dewa dalam kehidupan ini. Li Jianliang berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu memandang Cleo Fei Lin di ranjang rumah sakit, dan berkata dengan lembut, bolehkah saya memberi Cleo Fei Lin pil pengembalian jiwa sekarang? Bisakah? Li Jianliang mengangguk ringan, lalu melanjutkan, hanya saja tubuh Nona Lin mungkin sangat lemah sekarang, dan saya khawatir meminum pil pengembalian jiwa secara langsung dapat membawa beban yang sangat berat pada tubuh Nona Lin. Jadi saya secara khusus menyiapkannya terlebih dahulu. Saya telah menyiapkan beberapa pil obat untuk mengisi kembali tubuh. Anda tahu lebih banyak tentang ini daripada saya. Jika menurut Anda tidak apa-apa, lakukan sesuka Anda. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Bab 1887, baiklah. Li Jianliang setuju, lalu berjalan ke arah Cleo Fei Lin dengan membawa pil, dan memasukkan pil itu ke dalam mulut Cleo Fei Lin. Setelah makan satu pil, Li Jianliang buru-buru memberi Cleo Fei Lin pil kedua. Fendi Zanders tahu bahwa sangat mustahil bagi Li Jianliang untuk mengembalikan Cleo Fei Lin, jadi dia tidak menghentikan Li Jianliang. Beberapa menit kemudian, Li Jianliang menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, Tuan Zanders, saya telah memberi Nona Lin pil yang saya siapkan di sini, dan sekarang Nona Lin dapat meminum pil pengembalian jiwa. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk pada Li Jianliang. Li Jianliang mengeluarkan pil pengembalian jiwa dengan gemetar, dan setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia memasukkannya langsung ke mulut Cleo Fei Lin. Pada saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders juga sangat gugup, karena dia tahu apakah dia bisa menyelamatkan Cleo Fei Lin atau tidak, semuanya bergantung pada pil pengembalian jiwa ini. Namun ketika Cleo Fei Lin meminum pil pengembalian jiwa, tubuhnya sepertinya tidak merespons, dan angka yang ditampilkan pada instrumen tidak berubah sama sekali. Ekspresi wajah Fendi Zanders mulai menjadi cemas, menatap tajam ke arah Cleo Fei Lin di ranjang rumah sakit, tidak berani mengalihkan pandangannya sama sekali. Beberapa menit berlalu, namun Cleo Fei Lin masih tidak merespons sama sekali. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, dan bertanya pada Li Jianliang dengan suara rendah, Tuan Li, apakah pil pengembalian jiwa tidak berguna? Tuan Zanders, sudah kubilang padamu sebelum menyempurnakan pil pengembalian jiwa. Saya tidak tahu apa efek dari pil pengembalian jiwa, dan situasi Nona Lin cukup istimewa, jadi. Li Jianliang sudah setengah jalan. Tidak apa-apa, meskipun pil pengembalian jiwa tidak berhasil, tidak masalah, aku bisa menemukan cara lain untuk menyelamatkan Cleo Fei Lin. Fendi Zanders langsung menyela kata-kata Li Jianliang.
Dan ekspresi wajah Li Jianliang tampaknya sangat menyesal, karena dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang telah dialami Fendi Zanders untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa ini. Jika pil pengembalian jiwa benar-benar tidak berpengaruh pada Cleo Feilin, Li Jianliang akan merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Semua orang berdiri di bangsal dan menunggu lebih dari 10 menit, tetapi angka pada instrumen masih tidak berubah, dan Cleo Feilin tidak menjawab. Fendi Zanders merasa pil Huihun tidak memberikan efek apapun, jadi dia berkata langsung kepada Li Jianliang dan Meng Di, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, kalian berdua keluar dulu. Li Jianliang dan Meng Di menatap Fendi Zanders tanpa daya, lalu berbalik dan berjalan keluar bangsal. Fendi Zanders berdiri sendirian di samping ranjang rumah sakit, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah bekerja begitu keras untuk akhirnya menyempurnakan pil pengembalian jiwa, dan ternyata hasilnya seperti itu pada akhirnya. Cleo Feilin, jangan khawatir, tidak masalah jika pil pengembalian jiwa tidak berguna, aku akan mencari cara lain untuk menyelamatkanmu, tidak peduli berapa biayanya, aku akan menyelamatkanmu. Fendi Zanders memandang Cleo Feilin dan berkata dengan lembut. Dididi. Namun, setelah Fendi Zanders selesai berbicara, instrumen itu mengeluarkan suara yang menusuk. Fendi Zanders buru-buru melihat ke monitor di sebelah ranjang rumah sakit. Pada saat ini, detak jantung Cleo Feilin berangsur-angsur pulih, dan kecepatan detak jantungnya semakin cepat. Tuan Li. Setelah Fendi Zanders melihat pemandangan ini, dia buru-buru berteriak. Li Jianliang dan Meng Di langsung bergegas ke bangsal. Ketika Li Jianliang melihat angka-angka pada instrumen itu, ekspresi wajahnya sangat bersemangat, dan dia berkata kepada Fendi Zanders dengan suara gemetar, Tuan Zanders, sungguh luar biasa, tubuh Nona Lin berangsur-angsur pulih, Tuhan memberkati Anda, sangat bagus, apa maksudmu pil pengembalian jiwa itu berhasil? Fendi Zanders bertanya pada Li Jianliang dengan penuh semangat. Seharusnya. Li Jianliang sedikit mengangguk. Fendi Zanders memandang Li Jianliang dengan penuh semangat dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, detak jantung dan tekanan darah Cleo Feilin kembali normal. Li Jianliang menghampiri Cleo Feilin, lalu merasakan denyut nadi Cleo Feilin, menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, Tuan Zanders, tubuh Nona Lin telah pulih sepenuhnya sekarang, dan mungkin tidak akan lama. Saya bisa bangun. Fendi Zanders menghela nafas panjang setelah mendengar kata-kata Li Jianliang, dia bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Bagaimanapun, kerja kerasnya selama ini akhirnya tidak sia-sia. Selama Cleo Feilin bisa bangun, Fendi Zanders merasa apapun yang dia lakukan tidak sia-sia. Jadi, adakah yang bisa kulakukan sekarang? Fendi Zanders menyesuaikan emosinya dan bertanya pada Li Jianliang dengan suara rendah. Tuan Zanders, Anda tidak perlu melakukan apapun sekarang, tunggu saja sampai Nona Lin bangun. Li Jianliang berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Oke, saya mengerti. Fendi Zanders mengangguk cepat setelah mendengar kata-kata Li Jianliang. Li Jianliang dan Meng Di tidak melakukan apapun di bangsal, jadi mereka berbalik dan pergi. Fendi Zanders duduk dengan tenang di samping ranjang rumah sakit dan menunggu Cleo Feilin bangun. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Selama 2 hari ini, Fendi Zanders tidak pernah meninggalkan bangsal atau beristirahat, duduk di samping Cleo Feilin seperti sepotong kayu, menunggu Cleo Feilin bangun. Tuan Zanders, tolong makan sesuatu. Meng Di masuk ke bangsal sambil membawa makanan dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Aku tidak mau makan, kamu bisa mengeluarkannya. Jawab Fendi Zanders ringan. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Meng Di tampak sedikit tidak berdaya, lalu berkata dengan lembut, Tuan Zanders, kakek saya telah mengatakan bahwa situasi Nona Lin lebih rumit, mungkin ketika dia akan bangun. Nah, kamu belum makan selama 2 hari, jika kamu terus seperti ini, pada saat Nona Lin bangun, kamu mungkin sudah mati kelaparan. Fendi Zanders menoleh dan melirik ke arah Meng Di, lalu berkata tanpa daya, kalau begitu aku akan makan sesuatu. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders harus berdiri. Namun saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba melihat jari-jari Cleo Feilin tampak bergerak. Fendi Zanders buru-buru menghentikan gerakannya dan menatap Cleo Feilin di ranjang rumah sakit. Bulu mata panjang Cleo Feilin juga sedikit bergetar. Adil. Fendi Zanders buru-buru berteriak. Cleo Feilin perlahan membuka matanya, lalu menatap Fendi Zanders di depannya. Adil, apakah kamu sudah bangun? Fendi Zanders berteriak pada Cleo Feilin dengan penuh semangat. Setelah Meng Di mendengar kata-kata ini, dia juga bergegas ke sisi Cleo Feilin, dan menemukan bahwa Cleo Feilin benar-benar telah membuka matanya. Tuan Zanders, saya akan menelepon kakek saya sekarang. Meng Di berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat gembira. Bab 1888, ayo cepat. Fendi Zanders buru-buru menjawab. Setelah Cleo Feilin membuka matanya, sepertinya dia perlu waktu untuk membiasakan diri, jadi dia tetap diam. Fendi Zanders berdiri di samping Cleo Feilin dengan ekspresi gembira. Fendi Zanders, di mana aku? Cleo Feilin bertanya pada Fendi Zanders dengan suara yang sangat lemah. Kamu berada di tempat yang sangat aman sekarang, bagaimana perasaanmu? Fendi Zanders buru-buru bertanya pada Cleo Feilin.
Aku merasa tidak berdaya, dan selama kurun waktu ini aku bermimpi sangat panjang. Aku bermimpi pergi ke tempat yang sangat indah, tapi tidak ada kamu. Aku akan mencarimu kemana-mana. Tidak peduli bagaimana aku berteriak aku mencari, tetapi tidak dapat menemukanmu. Aku sangat ketakutan saat itu. Cleo Fei Lin berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Itu tadi mimpi. Sekarang setelah aku bangun dari mimpi itu, kamu baik-baik saja. Fendi Zanders menggigit bibirnya dan berkata dengan suara tercekat. Cleo Fei Lin tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, saya pikir saya sudah mati, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu Anda lagi, sungguh luar biasa. Mayer, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin beristirahat? Fendi Zanders tahu bahwa Cleo Fei Lin sangat lelah ketika mengucapkan kata-kata ini, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Apakah aku bisa melihatmu saat aku membuka mataku lagi? Cleo Fei Lin bertanya pada Fendi Zanders dengan sedikit enggan. Mampu. Fendi Zanders mengangguk penuh semangat. Cleo Fei Lin tersenyum, lalu menutup matanya perlahan. Ketika Li Jianliang datang ke bangsal, Cleo Fei Lin pingsan lagi. Li Jianliang membantu Cleo Fei Lin memeriksa tubuhnya. Pada saat ini, dia dapat memastikan bahwa tubuh Cleo Fei Lin telah kembali normal, tetapi karena dia telah koma begitu lama dan mengandalkan kekuatan gelang giok untuk mempertahankan hidupnya, maka tubuh Cleo Fei Lin adalah sangat lemah. Tapi ini juga merupakan kabar baik bagi Fendi Zanders, selama Cleo Fei Lin bisa bangun, semuanya akan baik-baik saja. Dalam beberapa hari berikutnya, Cleo Fei Lin akan terbangun sebentar hampir setiap hari, tetapi segera mengalami koma lagi. Dan Fendi Zanders tetap berada di sisi Cleo Fei Lin di setiap langkah sampai Cleo Fei Lin bangun sepenuhnya. Setelah Cleo Fei Lin bangun, meskipun tubuhnya masih sangat lemah, dia tidak menunjukkan gejala lain. Dia bisa mengobrol dengan Fendi Zanders dan makan dengan normal. Dan Li Jianliang mengeluarkan semua kekayaannya, tetapi semua bahan obat yang dapat bermanfaat bagi tubuh Cleo Fei Lin digunakan pada tubuh Cleo Fei Lin. Fendi Zanders memberitahu Cleo Fei Lin semua yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, dan Cleo Fei Lin sangat tersentuh setelah mengetahui bahwa Fendi Zanders telah melalui banyak hal untuk menyelamatkan hidupnya. Mungkin untuk menggantikan Cleo Fei Lin, Fendi Zanders meninggalkan semua yang dia lakukan dan tetap berada di sisi Cleo Fei Lin hampir setiap hari. Seiring berjalannya waktu, tubuh Cleo Fei Lin berangsur pulih. Sekarang dia bisa menggerakkan tubuhnya dengan normal, dan dia juga bisa menyelesaikan beberapa hal kecil secara mandiri. Setengah bulan ini mungkin merupakan saat paling membahagiakan Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders bersama. Lagi pula, mereka berdua tidak pernah sendirian dalam waktu yang lama, dan mereka masih bersama sepanjang waktu. Hanya saja Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak bisa tinggal bersama Cleo Fei Lin terlalu lama, karena masih banyak hal yang harus dia lakukan. Terkadang Fendi Zanders juga berpikir bahwa jika dia melepaskan begitu saja kebencian di hatinya, sebenarnya akan menjadi hal yang sangat membahagiakan menemani Cleo Fei Lin menjalani hidupnya tanpa beban. Hanya saja meskipun Fendi Zanders bersedia melepaskan musuh-musuhnya, orang-orang di Yangcheng tidak bersedia melepaskan Fendi Zanders. Sebulan kemudian, Fendi Zanders menemani Cleo Fei Lin berjalan-jalan di taman rumah Li Jianliang. Karena Li Jianliang sendiri adalah seorang alkemis, dia membuka tempat di halaman belakang rumahnya. Meski lahannya tidak luas, namun Li Jianliang cukup menanam beberapa bahan obat, sedangkan Mengdi menanam beberapa bunga di samping ladang obat. Tempat ini memberikan perasaan seperti telah berwisata ke surga yang tak terbantahkan dari dunia, dan pemandangannya sangat indah dan menyenangkan. Fendi Zanders, tubuhku seharusnya sudah hampir pulih, dan sekarang aku tidak membutuhkan perawatanmu. Kapan kamu akan kembali ke Yangcheng untuk mengurus urusanmu? Cleo Fei Lin tahu bahwa tidak mudah bagi Fendi Zanders untuk bersamanya dalam waktu yang lama, tetapi dia tidak ingin Fendi Zanders tetap berada di sisinya sepanjang waktu. Fendi Zanders juga memiliki banyak hal yang menunggu untuk dia lakukan. Seharusnya tidak ada apapun yang terjadi di Yangcheng saat ini, jadi aku tidak akan kembali dan tinggal di sini bersamamu lebih lama lagi. Fendi Zanders menjawab Cleo Fei Lin dengan ringan. Aku benar-benar tidak membutuhkanmu untuk menemaniku lagi, aku tidak ingin menunda urusanmu karena aku. Cleo Fei Lin menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat serius. Kamu tidak menundaku, Gong Sun Yan sedang berada di luar negeri sekarang, jadi seharusnya tidak ada masalah di Yangcheng. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Tapi ekspresi wajah Cleo Fei Lin menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, dan kemudian berkata dengan lembut, pokoknya, kamu harus memikirkan urusanmu sendiri. Kamu tidak ingin aku tinggal bersamamu di sisimu. Mengusirku pergi. Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku ingin kamu tetap bersamaku sepanjang waktu, tapi aku tahu kamu tidak akan bahagia meskipun kamu tetap di sisiku sampai kamu menyelesaikan beberapa hal. Cleo Fei Lin berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders menoleh dan menatap Cleo Fei Lin. Saat dia membuka mulut untuk berbicara, telepon berdering. Cleo Fei Lin tersenyum ketika dia mendengar nada dering ponsel Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, ini bukan masalah apakah kamu ingin pergi sekarang, tetapi seseorang ingin kamu pergi.
Ekspresi wajah Fendi Zanders juga tampak sedikit tidak berdaya, karena ponsel Fendi Zanders hilang di Gunung Chifeng, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui nomor barunya, dan Fang Zihua, Xie Huaqiang, dan yang lainnya juga mengetahui bahwa Fendi Zanders ada di sini bersama Lin Cleo Fei Lin, jadi orang-orang ini akan melakukannya. Jangan pernah menyebut diri mereka jika tidak ada yang penting. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah Fang Zihua yang menelepon, jadi dia menghubungkan panggilan tersebut, dan bertanya dengan lembut, "Tuan Fang, apa yang Anda butuhkan?" Tuan Sanders, seorang pria baru saja datang kepadaku dan berkata dia ingin bertemu denganmu, dan dia sepertinya sedang terburu-buru. Fang Zihua berkata dengan tergesa-gesa. Siapa nama pria itu? Fendi Sanders mengerutkan kening dan bertanya. Itu Xiao Yu. Jawab Fang Zihua. Wajah Fendi Sanders sedikit berubah ketika dia mendengar ini, karena dia tidak menghubungi Zhou Qiao dan yang lainnya akhir-akhir ini. Zhao Xiangguang dan Su Xingsu masih di tangan Fendi Sanders, dan Gong Sunyan tidak ada di Yangcheng, jadi Fendi Sanders merasa pihak mereka seharusnya relatif aman. Tapi saat ini, Xiao Yu benar-benar berlari ke Jiangcheng untuk mencarinya, yang berarti sesuatu yang serius pasti telah terjadi.